Halo. Hai. Hai. Sekarang Ikutin kita kameranya. halo. Kita mendatangi, bukan kedatangan. Iya, kita Mendatangi ini main. kita perkenalkan aja ya. Ini profesor luar biasa. Profesor Yogi Tri Prasetyo. Ya. Mungkin Jadi, mungkin dibaca dulu aja kali ininya apa? Beliau ini siapa? mungkin nanti perkenalan sendiri. Oke. Tapi ini salah satu profesor luar biasa sebenarnya, sangat luar biasa. Jadi kita manggilnya Pak apa Mas ya? Mas. Mas saja lah. Mas Mas. muda ya. Ya. Jadi Mas Yogi ini tuh menjadi associate profesor Udah associate. di Yuan Yonsei University. di Taoyuan. Taiwan kayak gitu. Nah, labnya Mas ininya Green Ergonomics Green and Ergonomics. Sustainable Manufacturing. Fakulty Industrial Engineering and Management. Engineering and Management. Industrial Engineering and Management. Terus untuk kalau H-indexnya luar biasa nih. Jumlah citationnya udah berapa per tahun ini? Per hari ini untuk di Scopus 3.100-an mungkin ya. 3.100 dihitung dari tahun 2019 mungkin? 19. Ya. Ya. Luar Tapi biasa. jelasin dulu H-index itu apa, citation itu apa, kan mungkin ada yang belum tahu Ya, oke, H-index boleh. itu apa. Citation Jadi itu apa. kita H-index nggak usah diomongin. Karena jujur saya cukup tidak suka dengan metrik. Oke. Aku juga kurang suka Kurang suka H-index, dengan ya, metrik. betul, Lebih betul. suka saya ngomong citation. Citations, ya, betul. Saya suka citation. Citation karena H-index kan mengukur jumlah citation per jumlah papernya ya Betul, berapa. betul. Tapi kalau citation kan artinya semakin banyak citationnya artinya paper kita itu dibaca Ya, betul. dan dijadikan acuan. Betul. Oke. Karena menulis banyak paper tapi citationnya sedikit. Ya, buat apa? Seperti kita ya, masih seperti kita. Janganlah. Enggak lah. Tunggu waktu sampai waktu. memberikan impact ya. Tapi itu kan memang menurut saya pribadi memang itu suatu yang perlu ya karena sekarang banyak tren orang nulis paper asal tulis. Betul, Akhirnya betul. kualitasnya menurun. Betul. Karena citation itu salah satu tolak ukur melihat kualitas paper. Semakin banyak disitasi, ternyata positif ya, bukan disitasi secara Ya. negatif. Ya. Itu berarti papernya berkualitas. Menurut keyakinan saya. Tapi boleh juga loh sebenarnya paper kita memberikan satu ide atau satu penemuan yang sedikit kontradiktif dan kita berikan itu ditaruh di abstrak itu cukup akan memberikan impresi yang sangat berbeda ke banyak orang. Ada orang setuju, ada orang tidak setuju. Jadi beberapa paper saya pun saya juga suka kalau misalkan paper saya dikritisi oleh orang bahwa mereka membaca, saya tahu ada yang kurang di bagian itu, tapi paling tidak kita sudah jadi orang pertama yang ngomong itu dulu. Jadi ketika kita sudah jadi membuka pintu itu, bolehlah mau dikritisi, mau di apa, paling tidak yang buka pintu dulu itu saya. Jadi itu salah satu trik ya Jadi untuk viral, ya, memviralkan. viral, istilahnya Viral, kan kalau viral. zaman anak muda itu viral dulu gitu ya gitu. Tapi Riset. ini di awal pembicaraan kok sudah ngomong soal paper ya? Iya, paper, balik lagi. Iya, Cici, kita balik mundur dulu. Oke, tadi kan kita udah kita mendatangi Profesor Yogi Tri Prasetyo. Mungkin Mas Yogi silahkan perkenalkan diri. Namanya nggak perlu, tapi asalnya dari mana? Dulu sekolah di mana? Kok bisa jadi profesor sekarang? Oke. Ya, salam kenal semuanya. Ya, di sini ya ada saya. Hey. Ya, salam kenal ya semuanya. Tadi sudah dikenalkan ya, nama saya Yogi Tri Prasetyo. Saya lahir di utara kota Surabaya, kota kecil di pesisir namanya Kota Gersik ya. Sangat santri ya kotanya. Santri. Kota santri. Ya. Saya kecil dan besar. Jadi ya santri Gersik begitu ya gitu. Jadi saya TK, SD, SMP sampai SMA di Gersik ya. Semua saya besar di Gersik. Dan kemudian saya melanjutkan kuliah S1 di Teknik Industri di Universitas Indonesia di Jakarta. Kemudian saya menyelesaikan semester 1, 2, 3, 4, dan 7, 8 di UI. Semester 5 dan 6 saya ada kesempatan exchange selama 1 tahun di Universitas Waseda. Dan kreditnya saya transfer untuk persyaratan saya lulus. Kemudian saya
bersyukur semester 8 pada waktu itu 2013 ya, Taiwan ada satu policy ya. Jadi ada satu strategi untuk Taiwan untuk menginternasionalisasikan diri. Jadi pada saat itu Taiwan, profesor-profesor di Taiwan mengunjungi universitas-universitas di Indonesia untuk merekrut ya mahasiswa-mahasiswa S2 dan S3. Dan pada waktu itu saat saya semester 8, saya dapat kesempatan untuk wawancara langsung di kampus saya dengan profesor-profesor dari jurusan saya. Langsung pada saat itu juga mereka memberikan rekomendasi surat rekomendasi yang sangat powerful untuk saya melanjutkan di kampus, yaitu di National Taiwan University of Science and Technology ya, atau terkenalnya dengan Taiwan Tech ya. Dan saya apply lagi online dengan surat rekomendasi itu, dan bersyukur saya mendapatkan beasiswa penuh, baik itu untuk beasiswa scholarship ya, tuition ya, untuk biaya perkuliahan gratis, dan 1 bulan juga ada beasiswa untuk hidup ya, dalam arti untuk living cost gitu dan lain sebagainya, dan saya bisa tinggal di dormitory di asrama di kampus. Kemudian berjalan 2 tahun, selesai sudah saya S2. Saya sangat nyaman di Taiwan. Saya pikir tempat riset yang sangat baik gitu, dan kampusnya sangat internasional, untuk kehidupanku juga sangat nyaman gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan lagi studi S3 di kampus yang sama, dan kurang lebih 3 tahun 9 bulan ya saya menyelesaikan S3. Dan ya itu kisah pendidikan. Itu kisah perjalanan sekolah ya, baru sekolah gitu. Sekarang setelah sekolah kan orang harus cari pekerjaan ya. Yang namanya sekolah tidak bisa selamanya sekolah gitu. Jadi kita harus cari makan begitu. Dan pada saat itu bersyukur kayak jalan itu sepertinya ada saja. Sebelum saya lulus itu saya ditawari oleh satu teman laboratorium saya, dan teman saya ini adalah seorang dekan ya di salah satu universitas di Filipina, sangat terkenal, Universitas Mapua, universitas teknik yang paling baik ya di Filipina. Dan teman saya ini adalah dekan dari Sekolah Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa. Dan kemudian sebelum saya lulus, saya sudah ditawarin pekerjaan pada waktu itu. Jadi saya sidang saya udah tahu sidang pada waktu itu bulan Mei, dan teman saya memberikan kontrak kurang lebih bulan Februari. Jadi saya sudah tanda tangan kontrak. Tahun berapa ya? Sebelum lulus. Tahun berapa itu? 2019. Oh ya, 2019 ya. 2019. 2019 saya sudah tanda tangan kontrak pada waktu itu, dan bersyukur sekali ya saya dapat ijazah S3 cuma punya waktu 3 hari untuk beres-beres mengirimkan barang-barang saya untuk ke Manila ya, ke Filipina pada waktu itu. Dan saya mulai pertama kali karir lepas dari profesor saya secara mandiri di Filipina tahun Mei 2019. Ya, itu pertama kali bekerja, dapat uang gitu ya dengan kita sebagai seorang dosen. Dan di Filipina itu kalau sudah punya gelar doktor akan langsung naik jadi associate professor. Jadi pada waktu itu saya langsung dapat associate professor di Filipina. Langsung mengajar pada waktu itu. Langsung mengajar, 3 bulan setelah mengajar saya langsung membimbing mahasiswa S2 pada waktu itu, dan kurang lebih di Filipina saya ada banyak proyek-proyek. Saya keliling ke berbagai tempat pada waktu itu, dan terjadilah COVID. Terjadilah COVID. Ya, jadi pada waktu itu terjadi COVID gitu ya. Nah, pada waktu COVID itu saya ada konferensi sebenarnya di Dubai. Jadi pada waktu itu konferensinya bulan Maret ya. 2020 udah mulai ya 2020 ya. Sudah mulai dunia sudah mulai merah, ini negara merah, ada apa segala macam pada waktu itu gitu. Dan pada waktu itu kita ada konferensi yang sudah kita bayar di awal pada waktu itu. Jadi ada konferensi di Dubai awal Maret 2020 ya, awal Maret 2020. Bingung pada waktu itu mau berangkat atau tidak. Sedangkan kita pada waktu itu dosen yang lain menyatakan go untuk ke Dubai, untuk ke UAE. Saya pada waktu itu bingung mau berangkat apa tidak. Ya sudahlah, berangkat saja. Yang lain sudah berangkat, kenapa saya tidak berangkat pada waktu itu. Cuma bawa 1 koper.
isinya hanya persiapan untuk konferensi ya 1 minggu lah pada waktu itu, main di Dubai, mau pingin juga ke Abu Dhabi pada waktu sebagainya gitu. Terbang dong naik Emirates Manila ke Dubai. Sampai di Dubai baru landing, baru masih dalam pesawat kita dapat sinyal kan gitu. Konferensi dibuat online. Di hari kita baru berendara di Dubai, bingung lah kita, aduh konferensinya online ini bagaimana ini gitu pada waktu itu. Ya sudah, buru-buru kita harus buat recorded video untuk di-upload pada waktu itu di-upload gitu. Jadi dan dunia pada waktu itu semakin merah dan makan malam itu kita udah takut gitu kan. Pada di hotel itu ada banyak berita di mana negara udah diblok pada waktu diblok pada waktu itu. Saya sangat takut pada waktu itu. Wah, ini bagaimana kalau kita semua tidak bisa pulang ke Filipina gitu kan gitu. Pusing kan, kita terjebak kan kita pada waktu itu. Ngajar di Dubai. Nah, kan dari Dubai kan, dia bingung kan di Dubai. Sebenarnya di Dubai kan mahal gitu. Saya harus buru-buru pulang gitu, antara ke Filipina atau kemana gitu. Begitu di Filipina, pada waktu itu Presiden Filipina masih Presiden Duterte beliau mengumumkan bahwa Filipina akan ditutup pada tanggal 15 Maret. Itu kamu tanggal? Nah, penerbangan balik saya dari Dubai ke Manila itu 16 Maret. Ada dua pilihan. Saya nyampe bandara, nggak tahu gimana. Maksud kita nggak tahu nyampe di bandara Filipina ini nggak tahu ini gimana. Tidak ada taksi, gimana. Biasanya mereka semua itu dijemput keluarga, tapi mereka sudah nggak mau ada orang yang masuk di orang lain di situ gitu. Pada waktu itu bingung pada waktu itu kan. Pada waktu itu saya udah panik. Gimana ini? Atau pilihan kedua saya pulang ke Jakarta untuk mengajar online karena semua udah pada waktu itu sudah online, kita putuskan online semua pengajaran. Papua online. berarti udah semua full Papua online. pada waktu itu full online. Sebenarnya mengajar online di Papua sudah lama 2018 mereka sudah ada distance learning. Nah, jadi buat kita sebenarnya bukan sesuatu yang baru sebenarnya gitu. Jadi pada waktu itu saya bingung gimana ya sudahlah saya putuskan untuk feeling saya untuk mengatakan udahlah pulang saja gitu. Jadi saya beli tiket Indonesia. Dubai Jakarta, saya beli lagi tiket Jakarta Surabaya. Dan Surabaya pulang dong ke Gresik gitu. Sudah, jadi pada waktu itu berpisah dengan dosen-dosen yang lain tanggal 16. Ada dosen yang memajukan penerbangannya, ada dosen yang ya sudah sesuai dengan awal gitu. Saya juga pulang tanggal 16, tapi kita beda counter ya. Penerbangannya kurang lebih kurang lebih jamnya pada yang sama gitu. Saya berkata pada dosen lain, saya titip meja saya nanti kalau ada apa, semoga kita ketemu 3 bulan lagi gitu ya gitu. Dengan semangat gitu ya 2 bulan lagi, paling 2,5 bulan lagi kita ketemu. Ternyata saya ketemu lagi 2,5 tahun kemudian ya. Berarti selama 2,5 tahun tuh nggak di Filipina kan? Saya selama kan pada waktu itu saya pulang ke Jakarta ya. Jadi pulang ke Jakarta ke Surabaya. Saya 2020 Maret mulai mengajar untuk Mapua, Universitas Mapua dari Gresik. Jadi saya terus mengajar di Gresik gitu ya. Terus di rumah pada waktu itu. Dan pada waktu itu kalau ada orang dari luar negeri, orang dari luar negeri langsung kan gitu. Langsung lah pada waktu itu RT heboh ya. Ada Ini siapa? mungkin ada grup WA gitu ya. Hati-hati anaknya dari luar negeri. Heboh sekali pada waktu itu ya. Kayak ancaman sekali gitu ya gitu. Ternyata orang kaget saya pulang pada waktu itu. Jadi saya pada Di Indonesia kan udah naik ya? udah mulai naik. Udah itu orang sudah takut gitu. Nggak Maret, udah Maret akhir. Tapi kayaknya belum terlalu tapi orang sudah aware gitu. sama di sekali dunia gitu. Saya di rumah 2 minggu pada waktu itu tidak keluar kemana-mana, benar-benar di rumah gitu ya. Bapak ibu saya meyakinkan bahwa ya anak saya yang di rumah gitu, ngerti kan. Dan tapi setelah itu ya chaos ya, setelah itu ya. Tidak hanya di Gresik saja, semuanya semua chaos ya. 2020 lebih chaos lagi 2021 waktu Delta. Iya, benar, kita belum dapat Delta. vaksin, orang meninggal banyak sekali gitu. Karena Taiwan juga mulai agak meningkatnya waktu Delta. Awal 2002 masih aman ya. Saya mana saya mengajar full online, barang-barang saya masih di Filipina semuanya. Saya cuma bawa 1 koper saja. Hanya 1 koper saja yang tidak disiapkan dalamnya apa-apa. Laptop saya cuma bawa laptop dan baju ganti 1 minggu saja waktu itu. Pulang balik itu aja. Barang semua saya yang ijazah apa semua di Manila, semua di Filipina. Tanpa tahu kapan balik. Pada waktu itu. Jadi sampai tahun 2021 belum ada yang buka, semakin kacau dunia pada waktu itu. Terus 2022
2021 akhir ya, pada waktu Omikron kita sudah dapat vaksin 3 kali ya. Iya, Dua kali paling nggak 2 kali. minimum. Januari 2022 kita dapat ketiga pada waktu itu. Nah, pada saat dapat booster, saya ngajar online dan kebetulan saya ada 3 mahasiswa PhD dari Thailand yang belajar di Mapua, karena kan online ya, jadi mereka sangat fleksibel dan mereka akhirnya belajar di Mapua. Kemudian salah satu di antara mereka ada sebuah project begitu yang berhubungan dengan kontak tracing yang ya lumayan begitu. Dan pada waktu itu saya ada kesempatan untuk kenapa saya nggak ke Thailand juga ya pada waktu itu gitu. Jadi saya pada waktu itu, dan Thailand waktu itu sudah dibuka, tapi harus karantina 1 hari satu hari dulu dan harus PCR pada waktu itu ya, di karantina di hotel 1 hari pada waktu itu. Jadi berangkat pun juga harus, sebelum berangkat harus PCR, setelah berangkat di sana juga tes Tes PCR. lagi. Biayanya cukup mahal pada waktu itu ya. Betul, Gitu. PCR tuh lumayan sama-sama. Sama lah, mahal pada Mahal, waktu mahal itu. PCR. Sangat mahal gitu, ngerti kan. Jadi ketika situ ya kenapa tidak ya, dunia sudah Mulai mulai sudah membuka, terbuka pada waktu itu. Jadi saya terbang pada waktu itu dari Surabaya Jakarta langsung ke Bangkok pada waktu itu. Nyampe di Bangkok langsung dijemput taksi, langsung di PCR pada waktu itu, menginap semalam, besok paginya sudah negatif. Saya dijemput mahasiswa saya, ada 3. Satu menjemput saya, dan pada waktu itu saya tinggal di sebuah apartemen. Waktu itu masih murah ya, apartemen sangat mewah, dan lucu ya, saya orang warga negara Indonesia, bekerja di Bangkok untuk kampus di Filipina. Iya. Jadi Memang agak Berarti ini ya. ngajar di Filipina pun cuma berapa bulan doang kan artinya? Masa nggak nggak sampai 1 tahun? 9 bulan, 8 bulan. Iya, nggak sampai 1 Saya di tahun. Filipina benar-benar ya, saya benar-benar di Filipina cuma ya 8-9 bulan. Tapi waktu itu full, saya tidak nggak pulang lah pada waktu Terus itu. di Thailand berapa lama? Berarti itu 6 bulan. 6 bulan. Ya. Habis itu balik 6 Filipina. bulan di Thailand, saya kerja pada waktu itu, dan Bangkok sudah kayak rumah ke berapa, bingung ya. Banyak ya, Udah ada Gresik 1, gitu ya, 2, terus ada Taiwan, ada Manila, sekarang Manila. tambah Bangkok. Jadi 4 ya. Jadi rumah saya ada 4 sebenarnya gitu. Saya merasa Bangkok, kalau setiap kali saya ke Bangkok ada konferensi atau apa ya, saya pernah tinggal di situ, jadi saya tahu sekali Feels gitu. home. Makanan halal yang enak gitu ya, makanan murah atau apa, saya tuh tahu sekali gitu ya di situ gitu. Yang akhirnya memutuskan belajar bahasa Thailand. Saya memutuskan juga belajar bahasa Thailand pada waktu itu. Di Filipina juga saya putuskan belajar bahasa Filipina. Mungkin disclaimer dulu kali. Mas Yogi ini bisa bicara berapa bahasa? 7 sekarang ya. Apa itu namanya apa mas manusia orang yang mampu untuk belajar banyak bahasa. Polyglot. Salah satunya. Salah satu kayaknya ya. Tapi lebih mudah. sebenarnya kalau ini lebih tepatnya karena by nature ya. Jadi saya tidak tidak ingin belajar satu bahasa karena saya ingin belajar bahasa tersebut, tapi karena lingkungan yang memaksa saya untuk belajar bahasa tersebut. Tapi Gitu. ini menarik banget karena kan ceritanya kan kayak wow gitu ya, kayak jalannya panjang gitu. Padahal sebenarnya, tapi aku pengen tahu ceritanya Mas Yogi waktu Mas Yogi kecil kan dari Gresik, Gresik kan. Orang tuanya Mas Yogi itu gimana sih dulu ngajarin Mas Yogi sampai bisa punya ketangguhan untuk belajar sejauh itu. Terus kan juga selama S1, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu kan jalannya nggak yang mulus aja, pasti kan ada up and down-nya, ada kayak breakdown mentalnya itu juga ada gitu. Nah tapi kan itu mungkin dari kecil gimana sih ngajarin Mas Yoginya tuh, kayak apa hal-hal yang Mas Yogi inget banget lah yang Mas Yogi pegang yang diajarin sama orang tuanya Mas Yogi? Iya, jadi ada 2 ya. Satu adalah kebebasan untuk memilih. Jadi kebebasan untuk memilih itu untuk generasi sebelumnya mungkin lebih susah, tapi kalau Bapak Ibu saya memberikan kebebasan untuk memilih, tapi kita harus tanggung jawab dengan pilihan kita, gitu. Itu yang Bapak Ibu saya terserah mau belajar apa saja pada waktu itu dan terserah mau ikut ekstrakurikuler apa atau apa. Jadi kebebasan untuk memilih itu cukup penting. Jadi kita diberikan sebuah authority untuk memilih apa yang kita mau. Kedua adalah investasi di pendidikan itu sesuatu yang pasti akan kita tuai hasilnya di kemudian hari. Itu sih. Jadi 2 itu. Jadi
pendidikan itu adalah salah satu dekat sekali dengan kesuksesan. Jadi beliau berdua ya percaya bahwa ya pendidikan itu kunci gitu untuk kesuksesan. Itu sih paling dasar. Selebihnya mau pekerjaan apa mungkin kali ya satu lagi yang ketiga adalah mau nanti setelah dunia kerja ya, kalau pekerjaan apa pasti akan menemukan lika-liku kehidupannya. Itulah hidup gitu ya, benar. itulah hidup. Jadi mau di atas mau di bawah pasti orang yang di atas pasti suatu saat akan di bawah pasti akan naik lagi ke atas. Itu ya kehidupannya seperti itu aja. Jadi ya bersabarlah gitu dan itu berikhlaslah gitu. Berarti kalau dari Mas Yogi kan sebenarnya kayak ngasih kebebasan untuk Ya. memilih apapun Ya. yang Mas Yogi mau Ya. gitu kan. Ya. Tapi bagaimana dengan hal-hal kayak kedisiplinan? Apakah Mas Yogi dapat dari sekolah atau dari rumah? Itu lebih dari sekolah kali ya. Di sekolah, Itu ya? lebih dari Jadi sekolah di sih. rumah tipikal Dibebaskan ya? keluarga yang Ya lebih santai. Jadi kalaupun mau ke warnet bilang kira-kira mau pulang jam berapa, kalau jam 11 pun juga nggak apa-apa mereka. Jadi ya kalau jam 11.30 ya pada waktu itu kan kita masih ke warung internet ya, di warnet ya zaman itu. Kalau malam tidak, pada waktu itu belum ada internet di rumah. Jadi zaman itu ya. Iya. Kita harus antri di warnet ya di umum. Benar. Jadi mencari informasi atau apa sebagainya ya harus ke warnet. Beliau membebaskan untuk sampai Tapi ketertarikan kayak beberapa orang yang udah kita interview ya, sebelum masuk ke kampus tuh mereka udah, tadi aku pengen masuk ini. Dari awal tuh emang udah. Nah, itu waktu Ya, waktu ya, SMA. Itu waktu SMA. ketertarikan ke teknik industri mulai kapan tuh? SMA kelas 3, kelas 2? Itu SMA. Jadi SMA kelas 3 gitu ya pada waktu itu. Jadi saya masih ingat pada waktu itu ada kelas matematika. Menarik sekali gitu pada waktu itu. Padahal dulu saya lebih sering ikut kayak olimpiade fisika, tapi begitu saya tahu ini, saya langsung yang wah, sepertinya lebih menarik gitu daripada fisika. Saya tidak bilang fisika itu tidak menarik, tapi untuk saya pribadi saya merasa bahwa yang ini lebih menarik. Itu pada waktu itu kan ada ini ya, program matematika atau apa ya, kayak apa itu? Iya, program matematika. Ibu punya sekian telur, punya sekian terigu, bisa ada pilihannya adalah buat roti A, roti B, roti A harganya sekian, roti B harga sekian. Tepung sama telur ini gimana caranya menghasilkan keuntungan maksimal. Pada waktu itu kan ada kan studi kasus program matematika. Linear programming. Pada waktu itu kalau udah SMA. Kayaknya tiap SMA beda deh. Kayaknya Soalnya iya. enggak ya, zaman kurikulum beda ya. Kayaknya beda kurikulum. Sebentar aku berpikir. Ada SMA pada waktu itu. Mungkin harusnya yang dekat Surabaya sih. Kalau di Mungkin kita tempatnya beda emang nggak kurikulum ada. terlalu Kayaknya jauh ya, beda. ketahuan umur lah ya. Atau kadang tiap daerah kayaknya beda deh. Pada waktu itu, jadi pada waktu Mungkin itu saya ya, buat selisih kita 5 tahun nih. mungkin kurikulum sudah berbeda. Kayaknya mungkin ganti lagi. Disclaimer ya, kita sering ganti kurikulum. Gitu ya, betul. Sering ganti Disclaimer kurikulum. emang betul, kurikulum Ya. berbeda-beda. Di waktu itu kurikulum itu masih ada itu. Jadi program matematika kalau nggak salah atau linear programming lah itu. Nggak secara nggak langsung ngajarin algoritma. Itu jadi secara nggak langsung yang wah ini masih X1, X2 nanti kalau kalian kuliah ada satu jurusan namanya teknik industri itu X-nya sampai X30 gitu itu ngerti kan banyak sekali gitu ngerti kan. Terus pada waktu saya bilang wah menarik ya gitu ada X sampai X30 terus Bu gambarnya gimana ya nggak bisa digambar gitu loh ngerti kan ini pakai optimasi kata bilang gitu kata guru SMA saya pada waktu Sampai itu segitunya ya aku ya kayaknya ya. gitu. Ini benar-benar harus applause sama guru SMA-nya sih. Iya sih, jadi Karena secara nggak narasinya langsung bagus. Iya, narasinya narasinya itu bagus iya. sekali pada waktu itu. Saya mikir kayak wah gitu. Terus kayak ya lihat ini gitu, barang di sini gitu. Ini kan barang cuma 2 kan, cuma telur sama terigu gampang. Sedangkan nanti kalau di pabrik tuh sampai X30 berapa banyak sekali gitu. Semakin interest pada waktu itu. Jadi narasinya sudah pensiun ya beliau ya guru saya. Terus pada waktu itu saya pikir wah ini juga menarik dan ada kunjungan kampus ya waktu itu ya. Iya. Seringnya kunjungan kampus Iya, banyak. mahasiswa datang. Kayak gitu dijelaskan mulai lebih dalam pada waktu itu jadi kayak wah lebih menarik pada waktu itu akhirnya. Dan kakak laki-laki saya juga jurusan teknik industri memberikan bahwa kalau kamu bingung jurusan apa ya udah jurusan teknik industri aja. Oh, kakak Gitu. tuh teknik industri. Kakak saya ya Di UI juga. Enggak. Oh. Jadi kakak saya lulusan teknik industri dan akhirnya kakak laki-laki saya bilang udah kamu bingung teknik industri aja pada waktu itu. Terserah kamu mau di kampus mana aja. Jadi pada waktu itu udah pada waktu itu. Jadi Titiknya dari guru SMA ya. Ya, Maksudnya kayak memberikan pelajaran yang menarik gitu kan sampai Di rumah tuh lingkungannya akademis nggak sih, Mas? enggak sih. Enggak Ter- sih. kan- Aku paling akademis di rumah.
Paling nggak akan. Saya paling akademis, maksudnya Saya paling akademis. Paling akademis di rumah. Berarti lingkungan rumah kan nggak akademis kan? Terus Bukan sih, nggak. apa yang mendorong Kamu suka Mas Nah, Yogi? itu sebenarnya dari SMP sebenarnya. Jadi SMP. ya, SMP. SMP. Akhirnya kalau saya gali-gali lagi gitu ya, kisah saya sampai titik ini itu dari SMP. Jadi di SMP itu di kelas 7 waktu itu ya, ada pertama kali waktu itu kayak ada ekstrakurikuler namanya karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah gitu, ngerti kan? SMP ku nggak ada. Gitu kan, ada karya tulis ilmiah pada waktu itu. Jadi apa ini gitu kok penasaran pada waktu itu apa sih tulis tapi yang kasih tahu dulu, ilmiah. SMP-nya SMP negeri atau bukan? SMP Negeri Negeri. 1 Gresik ya. Dia SMP SMA. satu. Juga satu. SMA Negeri 1 Gresik ya. Luar Jadi biasa tapi. Temanku dari situ. Iya. ya banyak kan pasti. Tapi kayaknya kayaknya terkenal bagus ya. SMA negeri. Ya nggak sih, Mas? Bagus, Waktu bagus. kita di ITS ya. Iya, iya. Nah, jadi di SMP Negeri 1 Gresik itu ada sampai sekarang ya, ada karya tulis ilmiah. Saya penasaran pada waktu itu, ini apa karya nulis tapi ilmiah? Gimana nulis ilmiah gitu ya pada SMP waktu loh itu. ya. SMP loh, ya. SMP. SMP. Itu bukan ekstrakurikuler. 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 Ekstrakurikuler ya. Saya ingat setiap hari Rabu pada waktu itu. Saya ikut. Oh, ada KIR dulu itu. Ya, KIR itu. Karya ilmiah remaja. Ilmiah remaja. Oh, karya itu ya KIR, sorry. KIR ya, KIR. 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 Jadi ekstrakurikuler KIR gitu. Iya. Jadi karya ilmiah remaja pada waktu itu. Jadi saya ikut, kemudian diperlihatkan cara menulis, cara buat riset, apalah dan lain sebagainya. Saya pikir wah menarik ya ini ya gitu. Saya coba deh pada waktu itu gitu. Saya coba pada waktu itu dan saya masih ingat sekali pada waktu itu penelitian pertama yang saya kerjakan adalah pengawetan minuman legen, Yeah. ya, dengan pasteurisasi. Jadi legen itu dalam waktu 2 hari atau 2,5 hari sudah jadi tua ya atau jadi ya tua. Jadi alkohol ya beralkohol yang sudah tidak bisa kita konsumsi. Yeah. Sedangkan di Gresik pada zaman itu legen adalah salah satu minuman yang cukup terkenal pada waktu itu. Dan legen kalau yang masih enak ya baru di sadap ya, di sadap itu ada sensasi seperti minuman bersoda. Nah, bersoda. Tapi enak, maksudnya fresh dan bersoda begitu. Tapi dia berbeda dengan kelapa, ada sodanya gitu. Dan itu yang masih fresh, wah enak sekali gitu. Dan ketika 2,5 hari sayangnya karena kota santri ya, jadi dibuang gitu. Karena beralkohol jadi. Ya, karena beralkohol itu. Jadi ngambil tapi kan. Dibuang pada waktu itu. Dibuang. Mau dipindah tangan. Karena nggak halal. Nah, sudah tidak halal. Entar lah mungkin ya yang orang boleh mengkonsumsi tidak halal juga boleh berkonsumsi Iya. itu ya gitu, memabukkan begitu. Pada waktu itu kita berpikir bagaimana caranya minuman ini bisa lebih awet sebenarnya. Sedangkan wine kayak di negara Prancis pada waktu itu kok bisa gitu ya. Kita Sorry, itu coba SMP kelas berapa berarti? kelas 7. Kelas 7. Kelas 7, kelas Kelas 13 tahun. Iya. Umur 13 tahun pada waktu itu. Kamu mikir sendiri. iya, 13. Dibantu sama pembimbing. Pada waktu itu kita pilih topik sendiri, pembimbing akhirnya pada waktu itu bantu akhirnya. Berarti kamu yang kayak mikir. Kita pikir, ya. Legen nih. Iya, dari legen, iya, sendiri gitu iya. kan. Berarti kan kelas 7 itu udah melakukan observasi kan? Sudah, Berarti sudah. ditugaskan waktu itu Kita KIR waktu itu, terus ya, observasi. waktu itu sampai disuruh kita jalan keliling Gresik, ada masalah apa di Gresik pada waktu itu, wow, gitu. Terus guru saya memang pada waktu itu coba kita lihat lingkungan kita ada Disurvei apa, langsung disurvei ya? gitu, diajak gitu. Terus kita bilang wah ada banyak legen ya Gresik sebenarnya pada waktu itu. Akhirnya ya sudah, terus kita ke kebun percobaan perusahaan pupuk paling besar ya di tahulah di Iya, kota saya di Gresik ya. Di situ ada bagian laboratoriumnya. Ternyata kita akhirnya mendatangi ada satu ibu yang sangat expert di bidang itu. Mengenalkan metode yang namanya pasteurisasi. Jadi dipanaskan berulang-ulang, suhunya tidak boleh lebih dari 70 derajat pada waktu itu. Jadi legennya yang baru itu dipanaskan dulu, saya masih ingat dulu, banyak kayak pakai termometer nggak boleh lebih dari 70, kalau 70 kita matikan. Itu sangat ya udahlah. Tujuan utamanya cuma satu, bagaimana biar ini lebih awet, lebih lama itu aja. Gitu. Lebih aman pada waktu itu. Tujuannya cuma itu. Itu dengan rasa yang sama. Nah, pada waktu itu sudah kita buat banyak sekali botol gitu ya. Terus habis itu kita cicipin gitu ya. Kita cicipin tiap hari masih sama tidak masih sama. Sangat subjektif sebenarnya ya. Iya. Enggak gitu. Enggak, kita buka kita tutup pada waktu itu. Jadi kayak kita masukin botol-botol kecil. Saya masih ingat saya waktu itu ke pasar Loa di Surabaya. Beli itu loh, beli botol kaca. Nah, kita beli botol kaca yang sudah
di Pasar Loak, saya masih ingat pada waktu itu. Gembong. Ya, betul, di situ. Ya, di situ ya. Dengan teman-teman saya gitu, kita berlima pada waktu itu. Terus habis itu kita berhasil akhirnya dan kita coba ikut lomba karya tulis ilmiah pada waktu itu di Kabupaten Gresik pada waktu itu. Sekolah saya waktu itu susah, kita belum pernah punya sejarah masuk dalam 3 besar pada waktu itu. Jadi kita pada waktu guru saya yakin ya sudah, ini sepertinya sangat kita punya chance nih untuk kita menang pada waktu itu. Dari Selegen ini Akhirnya kita tulis, itu pertama saya menulis karya ilmiah ya. Itu menulis legen bagaimana dari latar belakang, studi literatur, metodologi, hasil dan diskusi dan kesimpulan. Gitulah, masih sangat sederhana seperti itu pada waktu itu. Terus akhirnya kita pada waktu itu bisa mengawetkan legen kurang lebih sampai 3 minggu. Ya, 3 minggu. Sebenarnya 3 minggu ya, karena 3 minggu itu dari 2,5 hari jadi 3 minggu pada waktu itu. Tapi karena sebenarnya bisa lebih dari itu, tapi karena waktu untuk deadline lomba itu mepet. Jadi kita kita submit pada waktu itu. Paling nggak kita bisa ngubah 3 minggu dari 2,5 hari. Itu tapi kan artinya kalau tadi kita nih jalannya agak aneh ya, flow-nya mundur. SMA tadi matematika, ketika guru mengenalkan soal linear ya kan, linear programming, ini apa masih gitu, ada ketertarikan itu. Terus dari KIR masalah legen, ada core-nya kan sebenarnya di curiosity-nya kan. Ya, curiosity. Dari mana curiosity itu datang, Mas? Di rumah? Atau kan tadi rumah bukan lingkungan akademis, oke? Bukan dari lingkungan mana ya? Bukan lingkungan akademis, curiosity tumbuh satu. Sebelum itu, sebelum ke curiosity sambil dipikir. SMP kelas 1 karya ilmiah, terus kan harus menulis karya ilmiah. Sebenarnya menurut keyakinan saya dan pengalaman saya, nggak semua anak SMP tuh bisa menulis terstruktur seperti itu. Artinya kan bisa menulis itu harus sudah sering membaca. Ya. Berarti kan di rumah ada kebiasaan membaca atau enggak? Atau ini case yang lain, atau spesies lain. Karena kalau nggak tahu jawabannya, cuma jawabannya satu, anak ajaib. Anaknya Joshua. Ini biar yang nanti nonton nggak, nanti kita cantumkan CV-nya. Oke, kita nanti cantumkan biar nggak. Kenapa kita bisa nyebutin sejawab curiosity sama. Aduh, saya nggak pernah berpikir begitu dalam ya sampai kenapa sampai kenal dari mana curiosity-nya. Mas, kenapa? Ini kan salah satu tujuan kita ya, kita untuk membuat video-video ini atau cerita itu, karena sekarang itu terutama di Indonesia ya, kita ngomongin masyarakat kita lah di Indonesia itu, curiosity tentang sesuatu itu sangat lemah sekarang untuk memahami. Terutama karena saya punya keluarga yang masih SMP, SMA gitu kan. Itu pemahaman mereka atau mereka untuk mengetahui sekitar, kan kayak Mas nyari legen, legen itu kan harus tahu sekitar. Iya, harus tahu sekitar. Masalahnya apa? Iya, betul. Terus kayak Mas waktu dapat pelajaran kayak penasaran apa, kirimnya apa sih. Nah, sekarang itu kayaknya ketertarikan ke arah sana itu, aku nggak ngomong nggak ada, tapi cenderung lebih sedikit. Wah, ini sosial media terlalu banyak ini efeknya ini ya. Sebenarnya kita nggak tahu datanya, tapi kita tahu dampaknya sosial media, terutama sekarang anak-anak SD bahkan SD itu udah pegang HP, mereka bisa continuously dapat entertainment terus-menerus, akhirnya tidak memproses apapun. Ini kan jadi salah satu concern. Mas Yogi, ada kan mungkin dari kita ini yang udah gede lah, yang udah tua ini tuh bisa mengarahkan yang adik kita gitu. Ya, saya ingat mungkin sekarang tiba-tiba ya. Mungkin guru SD kali ya pada waktu itu. Jadi mundur lagi guru SD gitu ya. Guru SD gitu yang membangkitkan curiosity. Ada satu guru saya yang sangat membangkitkan sekali gitu ya, curiosity gitu ya pada waktu itu. Menjelaskan misalnya kayak ini peta dunia nih, gitu, ngerti kan? Di sini ada apa, di sini ada apa, di sini tuh ada aurora gitu, di India ada apa gitu pada waktu itu. Jadi itu imajinasinya itu. Jadi beliau itu sangat membangkitkan imajinasi kita gitu. Di negara ini ada apa segala macam gitu. Jadi mungkin itu kali ya yang narasi dari guru yang
sangat berdedikasi itu sangat penting. Dan less distraksi ya. Ya, less distraksi ya pada waktu zaman itu kan tidak ada ya. Iya, betul, betul. Kita hanya tahu dari guru dan buku. Udah itu aja, TV dan buku. Hiburannya kan TV kan. Ya, bro. sama buku. Udah Tapi itu di aja. rumah ada nggak kayak dibiasakan untuk baca buku Oh, segala macam itu seorang tua? SD saya dekat sama perpustakaan daerah itu. Jadi saya kalau pulang biasa ke perpustakaan daerah dulu sebentar tuh pada waktu itu. Dipaksa nggak untuk baca buku? Nggak. Waktu kecil, waktu Nggak ada, kecil. nggak ada. Kalau paksaan nggak ada. Kalau nggak ada. Berarti dari kecil kayak orang tua juga ngenalin sama buku gitu? Ya. Atau Nggak, maksudnya ada di situ ada perpustakaan daerah. Mungkin kamu, mungkin kakak perempuan saya, kak pertama saya bilang SD-mu dekat sama perpustakaan daerah. Coba aja kamu ke sana. Gitu ada apa? Ya udah saya coba ke sana. buku apa yang Mas baca, inget nggak waktu zaman kecil dulu itu? Oh, Yang menarik-narik. Berbagai novel, tokoh. kok novel apa itu namanya dulu? Berbagai Fiksi. tokoh, ya berbagai tokoh. Nggak, saya ada dari sekian banyak buku. Saya suka tokoh-tokoh dunia yang biografi yang gitu? iya biografi orang yang menjelaskan diceritakan dalam bentuk komik. Oh, I Kayak see. Helen Keller gitu. Terus kayak Marie Curie gitu. Bacaannya sudah beda. Ya, makanya itu dari bacaan kecil sudah, tapi dibentuk komik. Tahu, tahu. Iya, zaman itu kan Iya. masih ada. Saya yakin kalau coba cari deh itu. Ada Helen Keller, ada Mozart, ada Iya, si ada. Marie Curie Iya. gitu. Terus kayak Mahatma Gandhi gitu, kayak wah ini orang-orang hebat sekali yang Tentang dikemas tokoh dalam dunia, topik ya. tadi komik gitu pada waktu itu. Itu yang buat saya sangat curious gitu ya. Wah, ini orang-orang hebat gitu di dunia yang bisa mengubah dunia pada Ya, waktu itu. memberi efek lah Memberikan ya, efek yang cukup besar di dunia. Jadi Nah, ceritanya agak beda nih. Kalau kita dari ngobrolin dua narasumber lalu itu kan build-nya mereka dari keluarga ya sebenarnya. Keluarga, sekolah juga bantu. Ini yang menarik dari Mas Yogi itu narasi guru sebetulnya. guru itu dari penting SD, SMP, SMA. Iya, ini Narasi guru narasi tuh guru itu penting sekali. Heeh. dan itu kan concernnya kalau kita nonton podcast Pak Gita Wirjawan, Bagus Mulya segala macam itu pasti mereka juga ngomong edukasi ini jadi salah satu senjata penting kalau kita mau maju ke depan kan. Iya, Dan salah satunya menciptakan guru-guru berkualitas. Alhamdulillah Mas Yogi ini ditempatkan satu daerah, Gresik termasuk daerah Kecil lah, kecil. tapi Maju. enggak lah maju lah Iya karena sih. secara Iya ya sih. kan UMP segala UMR macam juga ya sih. tinggi. Tinggi, heeh. Artinya gurunya mungkin dapat guru-guru sangat berkualitas. Mungkin guru-guru masuk tidak harus setelah pulang berpikir soal akma karena ya nggak tahu ya. Ya, dan- Tapi menariknya tuh Ya. berarti kualitas gurunya bagus dong Dan saya untuk suka memberikan pada waktu- narasi ya, seperti itu. Saya suka ada itu guru SMP saya suka sekali bilang seperti ini. Tiap orang adalah saya ingat beliau berbicara seperti ini. Tiap orang itu punya bakat masing-masing dan sekolah tujuannya adalah mempertajam bakat itu. Cari di mana mendefinisikan bakatmu itu di mana. Wah, itu Iya buat sih. saya efeknya besar sekali. Dan itu jarang nggak semua Ya, nggak semua guru itu oh ya, efek besar sekali menurut buat saya. pengalaman saya ya ada beberapa guru gitu tapi nggak semua guru itu Iya. memberikan itu gitu karena Betul. kita tergolong misal ada dikasih template lah edukasi template anak yang sukses itu seperti ini akhirnya yang nggak sesuai template itu ya udah kamu berarti Ya, saya bersyukur dan saya temukan itu di KIR itu menurut saya gitu. Dan pada waktu balik lagi ya ke Legen tadi ya, pada waktu itu yang lain masih presentasi pakai OHP, pakai mau kan yang dulu yang OHP di Mika itu zaman dulu ya. Saya sudah zaman itu kita sudah pakai PowerPoint, pakai LCD, saya bawa LCD, saya presentasi. LCD-nya. Di sekolah ada pada waktu itu dipinjamkan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita punya LCD, LCD itu ada. Zaman itu 2000 berapa tuh 2003, 2004 saya masih ingat 2004. Mas 4 SD tuh aku. 2004 pokoknya. Saya masih ingat lomba 2004 saya masih kelas 7 pada waktu itu saya presentasi dan di depan dosen-dosen Universitas Brawijaya pada waktu itu dan ya deh udah jawab dengan pertanyaan yang sangat susah. Kayak ini kamu mau jual berapa? Ininya ini legennya, ini bahan pokoknya ininya seperti apa dan dalamnya ada lactobacillus apa gitu jadi bakteri apa yang buat itu segala macam pada waktu itu. Jadi kita jawab yang sesuai dengan kemampuan kita pada waktu itu. Jadi saya jawab apa yang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, kita pada bilang Bapak kita akan cari lagi, kita akan perbaiki dan saya akan cari informasi itu gitu lebih dalam gitu pada waktu itu. Jadi sudah dihadapkan pada pertanyaan pada umur segitu ya pada waktu itu saya masih ingat sudah dihadapkan sesuatu forum yang sangat ilmiah gitu pada waktu itu dan bersyukur menang. Juara satu. itu untuk level SMP ya Level SMP. ada Level SMP. Mas aku ini
penasaran kan waktu kamu dikasih pertanyaan kayak gitu atau enggak waktu kamu bikin lah waktu bikin makalahnya Ya. atau enggak produknya dan kawan-kawan itu kan pasti menemukan sebuah kegagalan. Ya, Nggak Dalam mungkin prosesnya. mulai doang, kan? nggak mungkin dulu. Nggak, maksudnya nggak mungkin even kamu ngetek terus tiba-tiba aduh kok tiba-tiba nggak tahu nih mau Ya, nulis apa. ya. Apa yang ngebuat Mas Yogi itu resilience? Apa Ya, sih kayak terus ngerjain tetap maju kayak, terus sampai selesai. motivasinya apa sih atau apa prinsip yang kamu pegang untuk itu? Aku sebenarnya punya satu omongan Mas Yogi yang aku pegang sampai sekarang tapi nanti aja. Itu dari kamu dulu. Jadi, dari waduh, kamu dulu. mendadak apa nih? Banyak ada ngomong itu. Tapi kan Banyak itu ya. udah tumbuh dewasa lah. Iya, Ini iya, ini waktu masih kita balik ke Masih Yogi balik ke yang SMP. ya. Iya, SMP ya, sama Yogi SMP ya pada waktu pada waktu itu gitu ya. Apakah Maksudnya orang tua yang memberikan support atau guru? balik lagi gitu pada waktu itu. Ketika jalan satu mentok pasti akan ada jalan yang lain pada waktu itu. Jadi saya pada waktu itu mencoba mengawetkan legen itu ya dengan cara biasa. Pada waktu itu saya panaskan sampai mendidih sekali. Ternyata gagal juga nggak bisa. Hari kedua sudah jadi tua, hari ketiga jadi tua sebagainya segala macam pada waktu itu. Terus baca literatur terlalu berat untuk anak SMP. Iya dong. Baca literatur Literatur. Di satu sisi, mikrobia iya. apa ini gitu. Satu sisi cari literatur nggak segampang itu Segampang ya. itu pada waktu itu tidak segampang itu pada waktu itu. Akhirnya cara yang paling itu pada waktu itu ya gigih cari orang yang tahu di bidang itu gitu. Jadi carilah ilmu di orang yang tahu ya, Iya, gitu iya, ya. iya, Lebih tepatnya seperti itu ya. Setuju. Jadi kalau kita tidak tahu ilmu, pasti ada orang berilmu yang ya, tahu tentang itu. Jadi pada waktu itu saya masih ingat saya naik sepeda menemui ibunya itu langsung pada Kamu tahu dari mana ibu itu? dari guru saya SMP. dari guru. Dari guru saya. Jadi ada linkage gitu. Iya. Linkage itu penting pada waktu itu. Saya tanya ibunya, coba bilang, wah jangan 100 deh, gitu, 70 gitu. Ngerti kan? Kalau 100 itu dia akan rusak, dibilang seperti itu gampangnya gitu. Dibahasakan anak SMP. Saya coba, akhirnya ya bisa pada waktu itu cukup berhasil. Jadi kalau mentok pasti akan ada orang lain yang tahu jalan keluar tersebut lah. Saya percaya bahwa kita udah berusaha. Kalau kita mentok, coba kita cari orang yang jauh lebih hebat dari kita dan tanya pendapat beliau. Itu salah satu cara ya, gitu. Nah ini di rumah tuh kan nggak ada tekanan sama sekali ya. Maksudnya tidak didorong untuk ini itu, ada. dibebaskan. Bebas. Tadi masih nyambung pertanyaan yang soal gigih itu menyelesaikan sesuatu. Ya memang kita tahu lah setiap ini ada hal ada apa namanya cara lain untuk menyelesaikan. Tapi kan core-nya untuk sampai situ kan mau menyelesaikan sampai akhir nih, bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Yeah. Di rumah dibebaskan. Terus apa yang mendorong Mas Yogi bisa menyelesaikan itu sampai titik akhir gitu loh. Untuk anak SMP loh. Atau kayak emang apa ya? Mungkin lebih ke mungkin menurutku ya mungkin juga karena less distraksi sih. Jadi Ya, kayak nggak ada sesuatu yang dipikirkan selain Ya. itu. Jadi Ya. kayak mau kayak main game mungkin kayak mau sampai finish lah kayak gitu loh. Betul. Mungkin ya. Ya, kayak mungkin Salah zaman, satunya ya. zaman kita dulu main PS tuh juga harus sampai tamat kayak gitu-gitu kan udah biasa gitu ya. Sekarang Mungkin kalau sekarang mungkin ini untuk teman-teman ya misalkan udah mulai ini nggak cuma buat anak-anak SMP SMA ya misalnya Untuk orang tua. S3 pun itu juga banyak apalagi kayak orang tua yang Yeah. capek dengan kerjaan pasti akan cari hiburannya kan dari HP tuh. Yeah. Misalkan nih kayak aku mau masak, terus kayak aku nggak ngerti nih resepnya apa. Mungkin kalau dulu adalah ya aku akan nyoba di dapur masak sampai bisa. Tapi Yeah. sekarang kayak mau lihat di media sosial dulu lah cara Yeah. resepnya gimana. Yeah. Tapi ke distract. Terus nggak jadi ngerjain. Ya, itu. Mungkin itu salah satunya mungkin ya menurutku ya itu apa ya menurutku itu hal negatif dari sosial media yang harus kita Hati-hati itu. Ya. hati-hati lah kayak Hati-hati. gitu untuk meredam karena Waktu itu tidak ada distraksi ya zaman ya itu. mungkin itu menurutku ya kalau dari ceritanya Mas Yogi kan karena tidak ada tekanan dari mana-mana tapi jadi kayak as a play game aja menurutku. Ya, Kayak, dan ya. tujuannya cuma satu deh. Pada waktu itu kan ada lomba juga ya. Ada lomba karya ilmiah gitu. Pada waktu itu ada deadline. Jadi tujuannya itu untuk Ya. itu Ya gitu sih. lah. Ada goal. Ada goalnya Ada juga, goal, ya. ada goal juga dan ada timeline-nya. Iya. Jadi timeline itu juga penting. Kalau ada deadline sekian ya sudah saya kerjakan sampai sejauh mana sampai deadline itu gitu. Oke, itu kan
menarik banget nih cerita tentang Mas Yogi kecil, Mas Yogi kecil yang Ya. yang Sebenarnya jujur kita jarang tahu loh. Jangan tahu ya. Kita Itu temenan kecil. sama Mas Yogi itu dari kapan? Udah lama banget. sekali. Udah lama Sudah. banget. Dari Mas Yogi dan PSD. FYI ya, Mas Yogi ini penari remo. Penari remo. Masih lah. Masih Atlet bisa. apa judo? Ya. Atlet judo ya. Judo atlet kan bener Ya, kan? judo Udah atlet, levelnya betulan. atlet. Udah atlet judo. Taekwondo enggak? Taekwondo iya atlet juga. Heeh. Renang Renang ya. atlet juga. Iya, dia penjaga kolam renang yang membuat saya tidak malas. Karena selalu, koyok iki. Iya ya, udah itu renang. Banyak. Gitu, sampai apa sih? Nggak bercanda. Iya, iya, zaman itu ya. Waktu aku jaga kolam renang. Aku mencari duit dari Aku masih ingat kok pertama kali ketemu Mas Yogi itu kapan? Kita malam-malam duduk di MBA. dia Ingat dari tiba-tiba yayasan atau dari bukan sebelum itu kita lagi duduk di situ lagi diskusi tiba-tiba ada orang datang gitu. Ingat nggak? Karena kenal aku waktu di ICE dulu kan. Ya, ICE. Mas, Ah. jadi aku tuh tahu Mas Yogi karena Mas Yogi ini adalah salah. Kalau aku pertama ketemu di Jadi situ Di kampus kami ini ngomongin ke depan nih ya. Di UNC lompat lagi. di Taiwan ke depan tapi masih belakang juga. Ketahuan seberapa tua kita ya. Iya. Ya. Jadi kayak di Taiwan itu dulu ada 1 tahun itu setiap tahun itu ada apa ya? Indonesian Culture Exhibition di Indonesia, iya. Taiwan Tech ya, di kampus. Kita mengenalkan tentang budaya-budaya Budaya Indonesia. Taiwan. Salah satu performernya adalah Mas Yogi Ya. sebagai penari remo waktu itu. Nah di situ aku kenal dari Mbak Rima kan waktu itu. Butuh bantu make up, bantu masakan baju, biasalah pada saling membantu lah waktu Iya. itu. Dia kelihatannya keker nih kan, tapi sangat gemulai sekali. Mulai. Maksudnya dalam menari ya. Jadi dan kayak aku nggak tahu sih kenapa sih apa yang membuat Mas Yogi itu kayak tiba-tiba kenari, tiba-tiba profesor. semua Bukan A B C D pekerjaan utama profesor. ya. Tapi Di luar pekerjaan utama ya, tapi kok banyak hal tuh yang terus ditekunin. ini apa tuh Mas? Flute. Ya, flute. Flute. Main flute ya. Terus apa lagi kamu ya? Dan flute ini udah jadi pemain orkestra ya resmi. Iya. Nah, emang agak lain. Masnya enggak? Kenapa jarang loh ada orang setiap hal itu ditekuni sampai di level Itu teratas. beda lagi halnya. Halnya kan Iya, beda-beda sih, kan. beda-beda itu beda-beda. Dari- Beda total. Ya sport terus Itu- musik. Oh. Kayak, pertama gimana kamu bagi waktu, kedua kayak kenapa sih kok maksudnya apa yang membuat kamu sangat tertarik dengan hal-hal itu? Karena hal-hal tersebut memberikan kenyamanan sebenarnya. Kan pekerjaan utama itu balik lagi kita harus tahu pekerjaan utama kita apa, sampingannya apa gitu. Ketika lompat ya langsung S3 gitu, S2, S3 gitu ya. Itu mulai sorry sebelum itu mulai flute, Oh, mulai judo musik ya, sport itu dari mana? mahasiswa dari S1. S1 ya, Dari udah S1 S1 ya. Ya, dari S1. Jadi dari S1 itu misalkan apa flute misalkan gitu. Ketika suntuk di kampus gitu ya, namanya anak teknik gitu, yang dari pagi sampai malam, dari pagi sampai pagi lebih tepatnya kita ya, pagi sampai pagi gitu. Depan komputer terus apa gitu. Kadang-kadang kita mau cari hiburan lah gitu. Jadi di hiburan itu ya sudah ada musik lumayan gitu. Bisa bertemu teman, ngobrol segala macam sambil bermusik pada waktu itu. Terus misal pada waktu S2 gitu ya, judo atau taekwondo. Jadi tapi akhirnya karena badan saya itu kurang tinggi, jadi postur saya cocok sekali untuk judo sebenarnya. Jadi guru taekwondo saya bilang pada waktu itu karena dua-duanya jalan, bilang sudah kamu lebih ke judo saja, Mas, lebih cocok. pas mulai musik kan suntuk terus Ya. mulai musik itu juga dari nol kan? Dari nol kan? Nggak bisa sama sekali. Ini multi talenta. Dari nol, Dari nol gitu ya. sampai bisa. Ya, saya Terus bisa. S2 ikut judo. Ya. Dari nol. Ya, Chinese dari nol. ya. Dari- Mas kapan? Di sini. Dari sini, di sini. Pas S2. Master ya? Dua, Iya, 2013 betul. Dari nol. Dari nol, Dari dan nol. apa apa. Sekarang? Sekarang udah Sorry. C1 saya. Nggak usah ngomong C1, C2. Beliau sudah mengajar pakai bahasa Saya udah Chinese. ngajar pakai Mandarin ya. Lain sih. Lain. Memang lain sih. Tapi lain. kayaknya karena dari obrolannya Mas Yogi tadi ya, Mas Yogi itu di SMP mulai mulai ngikutin itu udah terbiasa. Sebenarnya itu hal produktif kan, Ya, hal ya. produktif. Tapi hal itu tuh Mas Yogi itu sebagai apa ya, kayak bisa dibilang nggak sih itu jadi entertainmentnya Mas Yogi? Nah betul, itu Iya nggak entertainment sih? sebenarnya. Tapi di hal produktif. Ya, jadi tidak apa ya? Itu hal yang
masuk dalam gua yang lain, dalam kehidupan yang lain yang terlepas dari dunia sekolah yang sangat saklek begitu ya, gitu, yang sangat pakem dan kita tidak bisa belok-belok kemana-mana. Ya emang kurikulumnya seperti itu gitu ya, gitu. Jadi itu adalah hal di mana saya bisa, lebih rileks gitu, dan itu lebih kalau dibilang produktif, akhirnya berujungnya ya kalau kita tekuni sebenarnya produktif. Gitu. Itu hal positif kan gitu. Jadi Tapi ya, pernah nggak Mas? Karena kan ini menurutku setiap kita menekuni sesuatu, meskipun itu hobi, kalau itu udah di level serius, Pasti itu akan ada jadi titik hobi. stressful. Ya. Jadi betul, hobi. betul. Jadi Padahal awalnya kan cuma Ya, sampingannya. ya. Itu manage-nya gimana Mas? Kalau udah di titik itu tuh, tetap harus jalan. Sekarang flute masih jalan sampai sekarang. Judo masih jalan, ya kan? renang masih Renang bela masih. sendiri gitu. Jadi saya tahu pada waktu titik di mana S3 itu ketika semuanya sudah, saya harus perform sangat baik. Jadi judo sudah harus national competition gitu ya. S3 harus nulis paper gitu ya gitu. Sementara performance flute juga harus dilatih dan harus ada performance gitu, harus bagus gitu pada waktu itu. Itu tiga hal yang pada waktu itu barengan pada waktu itu susah sekali kan, tiga waktu barengan gitu. Jadi tiga ini sudah bukan jadi sesuatu yang entertaining. Iya benar. Jadi entertaining saya yang keempat gitu, yang jaga kolam. Jaga kolam di kolam renang. Saya itu jadi kalau kolam renang tutup dulu kan jam 9 atau 10 gitu ya. Itu saya biasa 15 menit gitu di kolam renang aja. Setelah semua saya udah tutup, saya tutup, saya jadi putra duyung di situ. Bener-bener cuma gini aja. Aduh, hidup itu Tapi Ntar balik lagi nanti tetap bahasa CV Mas Yogi ya. Biar nggak ke-distract sama putra Tapi duyung. ini dia ngomong ya, dia ngomong putra duyung, dia ngomong ini penjaga kolam renang, masalahnya. Jadi penjaga kolam renang syaratnya juga nggak main-main. Nggak main-main. Untuk di sini loh, di sini ya, tuh nggak main-main. itu Ada trainingnya standarnya. 17 hari. Nah, terus harus bisa renang berapa jauh ketemu waktu itu? Waktu itu sampai di laut 3 kilo ya gitu. Tuh, jadi penjaga Di laut ya. bukan penjaga. Jadi 1,5 bolak-balik jadi 3 lah pada waktu Jadi itu. side-nya tetap profesional. Karena ya balik lagi karena enjoy itu sih enjoy. Jadi kalau di bidang sudah sangat profesional itu kita sudah butuh break, butuh butuh space dulu lah, butuh kekosongan sebentar ya. Tidak bisa dipaksa dari situ. Jadi ya kalau kita butuh mencari yang lain gitu, mencari Saya pernah hobi nggak yang Mas lain. kepikiran kayak tiba-tiba punya seperti manusia pada umumnya. Tolong posisikan. Enggak. Maksudnya apa di manusia tidak umum? Tolong pastikan manusia pada umumnya. Oke. Umumnya orang tuh kan kayak misal capek, break, nonton film kayak jalan-jalan kayak ngapain kayak. Kenapa nggak kepikiran itu? Tapi diisi sesuatu yang sebenarnya kita ngomong level fokus ya. Setiap hal itu apapun itu fokus levelnya harus tinggi terus kan. Cuma beda hal. Kenapa mau ngisi tetap di level fokus yang tinggi? Artinya breaknya cuma tidur doang kan? Ya betul. Zaman itu ya. Paham nggak? Untuk nurunin stres fokus zaman cuma itu tidur. breaknya cuma tidur sih ya. Kenapa benar-benar. Mas? Kenapa gitu? Jadi kenapa ya? Kenapa ya? Aku juga nggak tahu lagi. Karena ya lingkungan sangat mendukung pada waktu itu ya. Jadi Tapi kalau nggak bisa diem juga nggak sih Mas? ya jadi susah buat saya untuk ada 1 jam kosong dan tidak ngapa-ngapain. Dan itu susah gitu. Maksudnya kayak 1 jam gitu. Ngapain 1 jam gitu ya. Sudah kita pikirkan nanti saja. Saya tuh orang yang sangat tidak nyaman membiarkan 1 jam itu kosong tanpa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu yang memang buat saya justru malah tidak nyaman ya kalau buat jadi itu kan udah habit ya. Itu habit. Dimulai dari kapan? SMP lagi. Sepertinya Masih di SMP. lagi. Berarti Masih pada SMP lagi. turning point-nya tuh di SMP ya. Saya pikir SMP. Berarti SD masih main-main lah, masih ini. SD Enggak tapi juga. tidak sepadat itu ya. Maksudnya SD Iya. itu kan masih tetap masih ada PR, pulang ya saya kerjakan. Kemudian di rumah ada komputer ya, saya coba otak-atik gitu aja. Tapi benar-benar yang sampai mulai padat dan level kesulitan mulai sedikit lebih nambah itu waktu manajemen itu SMP gitu. Jadi dan masih ingat dulu kan ada tuh guru bimbingan dan konseling BK, guru BK. Oh ya, masih. Pelajaran pertama yang diajarkan sama singkat sekali gitu. Time management. Disuruh itu, kita disuruh bikin ini ngapain nih kalian 1 jam? Ditanya satu-satu pada waktu saya masih ingat sekali. Nah, mungkin itu trigger di mana tidak menyia-nyiakan waktu dan mau diapakan waktu Masalahnya itu. nggak semua orang sebenarnya ke-trigger itu loh. Nah, itu dia. Balik lagi guru yang baik. Gurunya Dapat balik. guru yang baik. Iya. Ya. Jadi narasi guru tuh yang
Iya, ya semoga di Indonesia Makin banyak ya apa tuh guru-guru namanya, yang seperti kesejahteraan guru itu Iya, lebih kayaknya. karena menurutku nih, pendapatku pribadi nih, keyakinanku, ketika guru itu sudah sejahtera dengan apa yang Iya, didapatkan, pasti. menurutku guru-guru akan memberikan ke muridnya tuh sangat baik gitu loh. Sangat baik. Bukan nggak bisa kok, menurutku bisa sih. Menurutku Ya, bisa. semoga yang pihak berwenang ini Memikirkan. memikirkan Ya, hal itu. mungkin itu trigger pertama ya. Jadi trigger yang paling pertama adalah guru BK saya memberikan narasi yang sangat baik tentang yang namanya manajemen waktu Oke. gitu. Ini udah panjang sekali Panjang. ngomongin masa. Tapi aku ada yang mau kutanyain Boleh. sebenarnya. Apa? Boleh, Tadi kan Mas. masalah tadi tuh. Sekali ya. Bentar. Kita maju ke depan nih. Iya ya, tahu. Iya. nggak panjang itu lah. Nanti saya harus call dulu. Masalah fokus. Oke, tadi kan tidak biasa membuang waktu. Itu balik lagi udah terbiasa time management, udah jadi habit. Ya. Terus ketika tadi kita ngomong ambil 3 core-nya aja ya untuk contoh flute, judo sama as a PhD. Yes. Oke. Itu 3 yang core. 3 itu core. Kenapa nggak kepikiran untuk drop 1? Karena jujur ya PhD itu berat sebenarnya. Ya, betul. Ya, semua orang kayaknya sehebat apapun selalu bilang Tidak mudah. tidak mudah. Karena masalahnya akan semakin kompleks. Kenapa nggak mau drop salah satu waktu itu? Tetap continuous. Waktu akan menjawab itu. Jadi ketika semua ditekunin, waktu akan menjawab kapan kita pilih prioritas. Ketika umur semakin bertambah gitu ya, akhirnya ketahuan mana nih prioritas yang utama, kedua, ketiga gitu. Jadi pada waktu saya masih sampai maksimal sampai bekerja sebenarnya. Jadi ketika sudah kita masuk dalam dunia pekerjaan, itulah titik trigger di mana saya harus memutuskan ini nomor 2 atau nomor 3 atau jadinya malah sekarang nomor sekian gitu. Jadi ketika ditata ulang. Jadi triggernya adalah titiknya ketika bekerja. Ketika masih mahasiswa gitu ya, semuanya masih masih bisa gitu ya gitu. Sedangkan ketika bekerja itu titik trigger saya harus pilih. Ya, semua akhirnya kan fokus Ya, juga, benar. balik lagi kan. Benar. Akhirnya Benar. ya fokusnya ke Kayak, Iya. kok ada orang kayak gini. akhirnya fokusnya juga ya sudah yang mana yang gampangnya adalah yang menghasilkan uang gitu, Iya, betul. buat makan gitulah Betul, gitu. betul. Terus nih ada pertanyaan lagi. Selain tadi judo, flute segala macam, kita ngomong balik ke bahasa. Maksudnya kan Iya. menguasai 7 bahasa. Ya. Belajar Inggris. Inggris. Indonesia dulu biasa ya. Indonesia. Bahasa Inggris ya. Terus yang ketiga itu bahasa Jepang. Jepang. Bahasa Jepang karena saya exchange tadi Iya. ya. 1 tahun. Kemudian Chinese. Mandarin ya, bahasa Iya, Mandarin. Kemudian setelah Mandarin pekerjaan saya pertama di Filipina ya. Tagalog. Kemudian saya lanjut di Thailand. Kemudian saya balik ke Taiwan lagi. Jadi yang ketujuh bahasa Taiwanese Taiwan, dialect ya. Aku tuh soalnya pernah, akan aku follow IG-nya Mas Yogi ya. Ntar bisa di follow juga IG-nya. Boleh. Akan melihat banyak Nanti kita mention, pasti. Iya. Waktu itu aku ingat waktu Mas Yogi masih di Manila kalau nggak salah. Ya. Terus Mas Yogi itu nge-post story tentang malam pokoknya pas pulang kerja atau gimana gitu kamu belajar bahasa Manila. Iya, Tagalog. Terus aku nanya, waktu aku sempat nanya, Mas emang nggak susah Mas aku gitu kan. Terus inget tuh kalau nggak salah aku nanya gitu dulu. Terus dia bilang kayak ya susah tapi ya satu-satu, kalau nggak satu-satu nanti kamu nggak bisa-bisa, dia bilang Ya, gitu. betul, Tahu harus dia satu-satu. kan. Jadi setiap malam kalau nggak salah Ya, kita betul. belajar bahasa. Ya, bahasa Karena Tagalog. ini teman saya ini sedang belajar bahasa Mandarin nih, teman saya ini mau belajar kan, nah maksudnya kayaknya Udah mulai butuh. Betul. Balik lagi kan lingkungan yang memaksa Karena kita. enggak, aku Betul. masih ingat Mas Yogi ngomong kenapa mau itu kan Mas Yogi bilang karena survival tuh kan, survival sederhana. kan. Tidak ada Setelah aku pikir-pikir nih, aku pernah cerita juga. Ini saatnya untuk sekarang ini baru ngerasain nih survivalnya. survival itu. ada nggak metode khusus yang mungkin Mas Yogi punya untuk belajar bahasa? Karena kan dari bahasanya banyak banget tuh ya. yang bisa Mas Yogi ingat dan Ya. bisa diterapkan gitu kan. Ya. Ada nggak metode Terus khusus nih, atau nggak biasa aja? gitu? biar mereka tahu kenapa omongannya orang ini jadi valid. Jepangnya udah N1, udah level paling tinggi kan. Japanese it. Sekarang masih Masih saya Itu- baru pulang dari Jepang. Itu bahasa 1 Jepang saya tahun oke. kan. Cuma belajar 1 tahun sampai N1 atau berapa tahun tuh? Sebelum waktu SMA sudah sempat pernah belajar, tapi di Jepang benar-benar yang Iya, intensif kayak ya. kita begitu di Jepang kayak ya yang kita pelajari jauh sekali dengan Iya. dunia nyata gitu. Ya saya mau hidup itu aja sih. Jadi ya Nggak, Tekniknya. metodenya. Oke, itu kan dorongannya dari diri udah kuat ya, pengen untuk survival. manajemen waktu
Jadi waktunya itu ya pokoknya rutin gitu ya. Jadi rutin Setiap hari setiap hari kata yang kita tidak tahu nggak usah sok tahu. Jadi langsung ya udah kalau tidak tahu dicatat apa yang nggak tahu gitu ngerti kan. Dan ketika kata itu berulang lagi ketemu lagi akhirnya kita tahu gitu. Jadi catat apa yang kita tidak tahu. Dan dulu masih inget tuh yang kertas yang Tahu, dibalik-balik ya, satu-satu itu ya zaman sekarang Iya. nggak ada ya zaman sekarang itu Ada karena di Kuang Masih ada. masih ada. Nah, maksudnya kertasnya kita perlu nulis sendiri tapi Saya waktu itu tulis sendiri pada waktu itu. Jadi itu salah satu metode yang paling ampuh dan niat sih ya. Jadi itu kayaknya yang paling Iya. ya niat ya. Jadi orang biasanya di awal-awal saya mau ini tapi di Iya. tengah jalan ya. Kayaknya balik lagi niatnya juga dorongan Niatnya untuk motivasi Jadi survival kayak itu. saya mau hidup itu aja gitu. Dorongan untuk ya mau hidup sederhana. Iya. Jadi at the end balikin aja ke kebutuhan ya. Iya ke kebutuhan butuhnya apa gitu. Iya, jadi itu ya teman-teman. Kalau kalian butuh hidup, belajarlah. Orang tidak mau belajar bahasa atau apa, saya pikir dia pasti kaya. Itu aja sih pikiran saya. Karena nggak butuh. Karena tidak butuh bertahan Iya. hidup Benar, itu benar, aja. Saya cuma berpikir, Benar. wah bersyukurlah kalian yang tidak perlu belajar bahasa Untuk bertahan hidup. untuk bertahan hidup. Saya adalah orang yang harus belajar bahasa untuk bertahan hidup ya. Tapi untuk Chinese sampai di level ini berapa tahun, Mas? Mandarin. Kayaknya waktu kamu S3 juga sudah bisa Chinese nggak? Kalau waktu S3 itu masih B1, B2. Terakhir itu hampir B2 pada waktu B1, B2 untuk yang listening, B1 untuk yang reading itu tahun 2019. Setelah itu kan saya ini ya off ya. Iya. Balik lagi ke Taiwan 2023 dapat pekerjaan di Taiwan itu. Jadi 2023 saya mulai lagi. Kurang lebih 9 bulan dari 2023 akhir sudah C1 ya. C1. Heeh. Itu susah banget C1. Susah sekali jujur. C1 ya. B aja susah. B2 aja susah sekali apalagi Untuk orang Indonesia nggak biasa datun, Ya. sebenarnya cukup tidak mudah ya. Bukan cukup tidak mudah, tidak mudah. Tidak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Betul. Oke. Udah tadi kan kita udah ngobrolin masalah masa kecil Mas Masa Yogi. kecil Maksudnya sampai- apa yang bikin Mas Yogi sampai kayak SMP. sampai saat ini terus kayak dia resilience banget. Resilience itu adalah sebuah Ketahanan. ketahanan untuk menyelesaikan sesuatu, Betul. menghadapi sebuah masalah, Ya. bangkit lagi gitu kan. Karena dari ceritanya Mas Yogi waktu S3 sempat ceritakan kalau ada up sedikit and down lah ya. problem dengan Ya. Lingkungan lah ya. supervisor, Ya. kayak gitu kan, dan itu cukup down banget kan waktu Ya, itu iya, ya, cukup. dan untuk bangkit lagi maksudnya kayak karena kebiasaan dari kecil itu tidak gampang menyerah itu jadi bisa bangkit lagi Ya. kayak gitu kan. Terus kita ngomongin tentang dia sekarang. Yuk, now balik. Sebelum itu kan tadi masalah PhD cuma diceritain gitu. Ya. Kita kan tahu ceritanya. Kita kan tahu ceritanya. Tapi kita nggak bahas soal itulah. Terus siapa? Iya, siapa itu nggak perlu. Tapi PhD itu kan Mas Yogi total tetap 4 tahun. 3 tahun 9 bulan. Ya, 4 cuma tahun. kan orang-orang nggak tahu kalau di 4 tahun itu Mas Yogi pindah supervisor. Ya, betul. Dan pindah supervisor PhD itu nggak gampang. Sangat tidak mudah. Karena kayak mulai dari nol kan. Yes. Prosesnya gimana tuh Mas? Itu udah berapa tahun tuh akhirnya terus pindah? Oke, jadi Supervisor. ketika S3 ya pada waktu itu saya menemukan bahwa ya tidak cocok lah ya, Iya, lebih tepatnya ketidakcocokan. Jadi saya merasa bahwa ya kalau balik lagi jalan satu mentok sudah kita maksimalkan mentok, Cari yang lain. cari yang lain gitu itu saja. Kalau kita sudah dari kitanya sendiri sudah maksimal dan belum bisa ya kita keluar dari lingkungan tersebut gitu. Jadi saya Gitu ya, anggap aja Ya. bahasa orang sekarang ya gitu gitulah gitu. Ya, Jadi nggak ya cocok kita lah. tidak cocok Nggak lah gitu, cocok, tidak ya. suportif gitu lah gitu. Jadi pada waktu setelah 2 tahun, 2 tahun ya? dua Udah 2 tahun sudah S3. 2 tahun S3 ya Iya. gitu. Saya mau masuk tahun ketiga pada waktu itu memulai semua dari nol dengan profesor yang Itu baru. udah QE tapi. QE udah. Belum QE. Belum PhD candidate ya? Belum kandidat, masih student. Masih student. Ya, student pindah ke profesor yang baru gitu pada waktu itu. Itu dengan publikasi masih nol tuh. Publikasi masih Iya. tidak punya apa-apa. Syarat publikasi berapa? Waktu untuk lulus kan 2 ya? sama Harus satu 2 ya? Conference 3 pada waktu itu. Jadi tidak punya apa-apa saya pada waktu itu. Bayangan, masuk tahun ketiga S3 tidak punya apa-apa. 2017 tuh berarti. Enggak. Pindahnya 17 apa 17. 18? Iya. 18 dong. 18 awal ya, iya. Eh,
saya lupa 2017 sampai 2018 ya sekitar. Oh, enggak 18 atau 17 akhir. 17 17 akhir akhir. kayaknya. Ketemu soalnya. Iya 17 ya. 17 akhir. 17 akhir ya. Iya. Saya ingat 17 akhir pada waktu itu. Kita naik U-Bike kita terus lihat. Ya, 17 akhir. Betul 17 akhir. Kita apa lagi coba? Ya kan ya, ketika sudah 2 tahun iya. wasted gitu ya, mulai semua dari nol, kita tidak bisa pakai data apapun dari profesor sebelumnya Iya. apa. Jadi ya kita mulai sesuatu yang baru, tapi saya pada waktu itu hanya bertekad, ya sudah saya akan mau menyelesaikan ini gitu S3 saya pada waktu itu. Saya punya 2 pembimbing ya, advisor dan co-advisor, dua-duanya dari awal tidak pernah memberikan free untuk saya. Karena beliau berdua tahu saya dalam waktu 1 tahun harus kualifikasi. Iya. Dan setelah itu harus ngebut apa segala macam gitu. Dan beliau adalah orang pertama yang mengajarkan. Jadi sebelumnya saya 2 tahun S2 dan 2 tahun awal S3 itu belajar bagaimana meriset. Saya udah tahu bagaimana riset, saya udah tahu bagaimana menulis. Saya sudah tahu bagaimana up and down tuh ketika dunia S3 penelitian gagal. Saya sudah tahu semuanya. Tapi satu yang saya belum pernah belajar, riset manajemen. Itu penting sekali riset manajemen. Saya belajar sekali dari beliau ya, advisor saya gitu. Saya diajarkan riset manajemen dan timeline jadi gitu. Jadi kamu harus kerjakan ini gitu. Buruan kerjakan gitu. Seminggu depan saya mau lihat hasilnya ini gitu. Ya sudah, hidup segan mari tak mau dong pada waktu itu ya gitu. Dengan niat bahwa saya yakin saya akan menyelesaikan ini gitu dan saya bisa. Dan jalan itu sudah dibukakan sama beliau. Jadi ketika Masa nggak diambil? iya, ketika supervisor sudah memberikan lampu hijau gitu ya, kita tinggal lari aja gitu. Tinggal itu udah lari, udah sudah lah, mau ditembak mau apa udah gitu. Gitu. Dan pada waktu itu percayalah dengan insight beliau. Jadi kita harus punya satu kepercayaan, kita harus trust ya dengan advisor kita gitu ya. Jadi kalau trustnya itu sudah tidak ada, susah gitu. Kalau saya trust dengan pembimbing saya dan pengalaman beliau dengan kemampuan beliau gitu ya gitu. Jadi saya tinggal ikut apa yang beliau perintahkan ke saya. Sudah tuh dalam waktu 3 bulan, nggak sampai 3 bulan awal itu paper pertama selesai. Pada waktu itu saya submit dong. Saya mau Itu dari nol. Dari nol. Gitu. Kita tuh ingat ceritanya tuh. Ya, itu dari nol. Itu udah dari nol dong, sudah dong paper pertama sudah selesai gitu pada waktu itu. Saya pikir udah, aduh selesai. Profesor saya marah pada waktu itu. Pada waktu itu tuh, karena yang pertama sudah selesai, yang kedua sudah ada topiknya, tinggal saya tulis. Saya udah mikir sudah yang lulus aja, saya sudah senang dua nih gitu, ngerti kan? Profesor saya sangat marah pada waktu itu. Siapa yang nyuruh kamu santai-santai seperti ini gitu? Mulai ketiga dan keempat pada waktu itu gitu ya. Hah? Ketiga dan keempat gitu, ngerti kan? Kita nggak tahu mana yang ke-publish dulu. Buruan ketiga keempat pada waktu itu. Gitu ya, langsung mulailah ketiga, keempat gitu, ngerti kan? Jadi ya sudah gitu. Yang kedua itu dalam waktu 2 bulan juga sudah. Jadi setengah tahun, nggak sampai setengah tahun, 2 itu sudah selesai. Yang ketiga dan keempat itu lagi saya kerjakan juga pada waktu itu gitu. Habis itu balik lagi karena udah profesor saya selalu bilang gitu, yang ketiga, keempat, dua sudah saya submit lagi. Yang kelima, keenam, ketujuh, buruan gitu. Buruan, kita nggak tahu mana yang mana gitu, yang mau ke-publish pada waktu itu. Dan setelah kan saya sama beliau itu total hanya 1 tahun 9 bulan ya. Saya 1 tahun 4 bulan sama beliau kurang lebih gitu. Hanya sampai 1,5 tahun. 5 sudah publish pada waktu yang 5 yang awal itu gitu, ngerti kan? 5 yang awal itu terpublish 1 tahun 4 bulan pada waktu itu. Saya pikir, wah, sedangkan saya masih punya peluru banyak pada waktu itu. Itu 1, 2, 3, 4 udah ke-publish. 5 1, 2, 3, 4, 5 udah publish. 5 ya. Sudah 1, 2, 3, 4, 5 sudah publish pada waktu itu. Yang 6, 7 under review gitu pada waktu itu. Tapi saya bilang sama profesor saya, Prof, bentar. Saya mohon maaf sekali, saya dapat pekerjaan. Good, dia bilang gitu. Saya dapat pekerjaan, di mana kamu dapat pekerjaan? Di Indonesia? Saya bilang enggak, saya dapat di Filipina. Ya udah, ayo disertasi gitu loh, ngerti kan gitu. Jadi beliau sangat Itu support udah, ya. bentar, selesai 2 tuh beliau nggak mendorong disertasi
Padahal kan udah Belum, karena waktunya belum habis. Karena waktunya belum habis. karena harus sampai 4 Iya, tahun. iya, bukan gitu. Jadi kan jadi ya dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Masih ada gitu. Dipus sekali pada waktu itu. Dipus dan dibimbing kan. Dibimbing. Ya, dipus, dibimbing, dan satu lagi diberikan kebebasan. Saya suka. Aduh, diberikan kebebasan milih. Mau Iya. ngapain, Ya, mau kebebasan milih. riset apa aja gitu. Ya, gitu. bisa pilih yang beliau expert itu aja Iya, sih. iya, Jadi saya suka maksudnya ini, saya suka ini, saya nggak suka itu. Jadi kayak beliau memberikan kebebasan untuk milih gitu. Dan pada waktu di akhir di Dan sidang ketika Mas dapat kerja ya beliau nggak nahan Mas. nggak nahan gitu. Ya udah, ayo Mas. Ya udah ayo kita selesaikan gitu, ngerti kan gitu. Dan saya pikir kayak disertasi ya udahlah boleh dari publikasi atau Iya. apa gitu loh. Nah, topik baru dari Topik nol. baru. Ingat itu. Kita salah satu Partisipannya ini partisipannya. topik baru dari nol gitu ya pada saat itu. Jadi semua topik baru dari nol, saya harus menyelesaikan disertasi. Gini, sebenarnya ada satu orang mahasiswa master yang eksperimennya saya bilang kalau dibilang gagal tidak gagal sih, lebih tepatnya kurang bagus hasilnya. Nah, jadi hasil itu kurang maksimal. Dan saya tahu kenapa itu kurang maksimal setelah kita pelajari lagi gitu. Jadi saya bersyukur ada satu orang yang membukakan jalan itu. Saya buka jalannya, saya teruskan jalan itu lagi. Itulah disertasi saya pada waktu itu dan hasilnya bagus. Ya, pada waktu itu sesuai dengan ekspektasi profesor saya. Beneran kan gitu. Jadi ada satu indeks, kamu bisa menemukan, saya menemukan 2 indeks yang cukup menarik pada waktu itu. Jadi pada waktu tapi semua dari nol. Jadi di situ udah yang antara mau lulus udah anda seneng, tapi nggak bisa seneng juga karena ini tiap hari harus ngerjakan ini gitu ya. Dimana pada saat itu sedihnya ya, tahun itu kan saya tahun karena pindah profesor, jadi saya beasiswa tidak ada ya, beasiswa hidup tidak ada. Jadi di satu sisi di mana harus nulis paper, saya harus jaga kolam, kerja ini, kerja itu, segala macam. Iya, ngelesin juga, ngelesin orang bahasa Inggris segala macam gitu. Jadi pada waktu itu kayak gitu, ngerti kan? Ingat jual float. Ya, karena ganti yang baru. Itu kan belum ada uang karena mempunyai. Ya. Itu perjuangan lah. Ya, itu perjuangan lah, wes itu perjuangan lah gitu pada waktu itu. Saya yakin untuk masalah finansial setiap orang punya itu, tapi masalah apa tuh namanya kehidupan gitu ya. Yang utama itu ya saya harus menyelesaikan ini gitu. Karena setelah ini saya dapat pekerjaan itu sih gitu. Dan selesailah, lucu ya. Selesai semua data cleaning dan lain sebagainya itu 2 minggu sebelum saya sidang. Saya cuma punya waktu 1 minggu untuk menulis disertasi saya. Datanya semua baru dong. Saya tulis dari nol pada waktu itu. Saya tulis disertasi saya. Saya mohon maaf sekali kepada komite member pada saat itu yang bilang saya mau baca gitu, ngerti kan? Saya harusnya kan diberikan seminggu sebelumnya gitu. Saya berikan itu 6 hari atau 5 hari sebelum pada waktu itu. Saya benar-benar bilang mohon maaf sekali, saya masih ada beberapa yang mau saya selesaikan, betulkan gitu pada waktu itu. Saya ingat pada waktu itu saya baru selesai disertasi itu ya. Saya selesai semuanya jam 5 pagi, saya selesai. Jam 7 pagi, setengah 8 saya jilid. Jam 8 saya kirim ke 2 profesor yang di luar eksternal, sudah dalam bentuk buku jadi pada waktu itu. Jadi saya kasih langsung, tidak lewat kirim pada waktu itu. Jadi saya pagi itu masih ingat saya kirim langsung ke beliau karena saya pikir itu cara yang sopan karena saya telat ya gitu kan. Pada waktu itu, dan sidang kurang lebih 5 hari kemudian setelah itu. Begitu sidangnya sangat bahagia, saya pikir gitu ya. 1,5 jam yang sangat, dan satu lagi kultur yang bagi Taiwan ya. Kalau hasilnya itu misalkan hasilnya itu baru sampai sekian gitu. Beliau malah komite member itu tidak mempertanyakan kenapa kok jelek atau apa, bukan. Mereka malah berpikir ditambah apa lagi ya bisa dia bagus. Jadi diskusinya konstruktif ya, diskusinya itu sangat konstruktif. Jadi sidang di Taiwan itu tidak untuk menjatuhkan harus kita jadi ilmuwan hebat bisa jawab semua pertanyaan gitu. Justru ada pertanyaan-pertanyaan yang saya bilang saya mau cek, kalau saya tidak yakin saya akan bilang saya akan coba cek datanya lagi ya. Itu akan jawaban lebih bagus daripada kita ngelantur malah salah gitu, malah sok tahu malah salah gitu. Jadi ya pada waktu itu menyenangkan, 1,5 jam sidang, selesai foto-foto gitu ya. Dan lusa saya sudah dapat ijazah S3 tanpa feeling. Karena saya udah mati rasa dapat ijazah S3 itu karena harus buru-buru ke Filipina. Betul. Ya.
Tapi kayaknya memang euforianya di prosesnya sih S3. Kalau dilihat lagi ya itu kenapa yang momen trigger terakhir itu yang buat saya terbiasa ya dipacu terus ya kayak lah ayo buat lagi gitu. Jadi kayak ayo buat lagi, kamu jangan sangat bahagia dengan apa yang kamu capai sekarang gitu. Jangan berhenti gitu. Jangan keterusan sampai sekarang. Mas, karena udah kebiasaan gitu ya. Sudah terbiasa. Berarti kan berpacu bagi kuda ini. Bekerja keras. Pernah nggak ngerasa capek? Atau ada sesuatu yang kayaknya aku harus stop deh? Masa mulai harus ngerem, bukan stop ya? Agak ngerem. Atau nggak ngerasa kosong gitu? Kayak pernah nggak sih? Pernah sih, ya pernah ya. Kayak